Sindiran Deddy Mulyadi saat disebut gubernur konten, kemahalan bayar buzzer, anggaran terungkap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tak terlalu menanggapi julukan gubernur konten yang disematkan pada dirinya. Dalam satu acara, Deddy Mulyadi menyebut jika biaya menyewa influencer hingga konsultan terlalu mahal. Ia pun menegaskan tak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan konten tersebut dibuatnya tanpa konsultan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini kembali buka suara terkait dengan anggapan atau julukan terhadap dirinya sebagai Gubernur Konten. Dalam sebuah acara di Kabupaten Majalengka pada Rabu 21 Mei malam, Deddy menanggapinya secara santai, bahkan menyindir balik. Kang Deddy menyatakan bahwa dirinya lebih mengelola media sosialnya secara eh, mandiri tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan dalam hal konten. Pasalnya, untuk menyewa influencer atau menyewa buzzer, ini nilainya sangat mahal, mencapai miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Kang Deddy mengaku tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan untuk konsep konten ia buat sendiri tanpa konsultan. Deddy juga menyindir soal penggunaan dana besar yang kerap digunakan untuk membuat sebuah pencitraan dari sosok pemimpin. Menurut Dedi, anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur ketimbang biaya untuk pencitraan. Nah, Dedi juga menegaskan bahwa gelar apapun yang diberikan kepadanya tidak penting selama janji yang diberikan kepada rakyat bisa diwujudkan. Ya, selama ini kan Deddy Mulyadi juga aktif di media sosialnya, di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram. Bahkan di TikTok sendiri, video Deddy cukup viral, kerap digunakan untuk menakut-nakuti anak yang tidak patuh pada orang tua, seperti tidak mau mandi atau tidak mau makan. Jadi video dari Deddy Mulyadi ini cukup ampuh untuk menasehati anak-anak ya agar bisa patuh kepada orang tua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai banyak kritik atas kebijakannya dan gaya kepemimpinannya. Baru-baru ini ia memberi tanggapan setelah mendapatkan julukan Mulyono Jilid 2 hingga Gubernur Konten. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi karena gaya belusukannya. Sejumlah netizen lantas menduga Deddy Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi. Bahkan keaktifan Deddy di media sosial disindir oleh sejumlah pihak, salah satunya oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang dihadiri para gubernur, Rudy menyebut Deddy sebagai gubernur konten. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan santai usai dijuluki Gubernur Lambe Turah dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Alih-alih tersinggung, Kang Deddy menilai julukan tersebut bukan persoalan penting. Ia menegaskan bahwa yang utama adalah menepati janji kepada rakyat dan merealisasikannya secara nyata. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan riuh dari warga yang hadir. Lantas, hal itu menandai dukungan atas sikap tenang dan fokus Deddy dalam menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, julukan Gubernur Lambe Turah dilontarkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKP Andi Muawiyah Ramli. Julukan itu disampaikan dalam rapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional di Gedung Parlemen Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Ya, terus penting ia diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh.
Mangkat jam 5, balik jam 12. Isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil, mantap di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau mau sikat gigi. Lumayan, lamun aya imah randapan tinggal eureun aing. Kunaon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga bising eta randa listrikna teu kabay. Bising eta randa caina sa. Bising eta randa imahna nekrug. Jadi nu di anjangan ku Kang Dedi randa nu mana? Anu umur 60 tahun kaluhur. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusanan. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Sindiran Deddy Mulyadi saat disebut gubernur konten, kemahalan bayar buzzer, anggaran terungkap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tak terlalu menanggapi jika biaya menyewa influencer hingga konsultan terlalu mahal. Ia pun menegaskan tak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan konten tersebut dibuatnya tanpa konsultan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini kembali buka suara terkait dengan anggapan atau julukan terhadap dirinya sebagai gubernur konten. Dalam sebuah acara di Kabupaten Majalengka pada Rabu 21 Mei malam, Deddy menanggapinya secara santai, bahkan menyindir balik. Kang Deddy menyatakan bahwa dirinya lebih mengelola media sosialnya secara mandiri tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan dalam hal konten. Pasalnya,
Untuk menyewa influencer atau menyewa buzzer, ini nilainya sangat mahal, mencapai miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Kang Deddy mengaku tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan untuk konsep konten ia buat sendiri tanpa konsultan. Deddy juga menyindir soal penggunaan dana besar yang kerap digunakan untuk membuat sebuah pencitraan dari sosok pemimpin. Menurut Deddy, anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur ketimbang biaya untuk pencitraan. Nah, Deddy juga menegaskan bahwa gelar apapun yang diberikan kepadanya tidak penting selama janji yang diberikan kepada rakyat bisa diwujudkan. Ya, selama ini Deddy Mulyadi juga aktif di media sosialnya, di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram. Bahkan di TikTok sendiri video Deddy cukup viral, kerap digunakan untuk menakut-nakuti anak yang tidak patuh pada orang tua, seperti tidak mau mandi atau tidak mau makan. Jadi video dari Deddy Mulyadi ini cukup ampuh untuk menasehati anak-anak ya agar bisa patuh kepada orang tua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai banyak kritik atas kebijakannya dan gaya kepemimpinannya. Baru-baru ini ia memberi tanggapan setelah mendapatkan julukan Mulyono Jilid 2 hingga Gubernur Konten. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi karena gaya belusukannya. Sejumlah netizen lantas menduga Deddy Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi. Bahkan keaktifan Deddy di media sosial disindir oleh sejumlah pihak, salah satunya oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang dihadiri para gubernur, Rudy menyebut Deddy sebagai Gubernur Konten. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan santai usai dijuluki Gubernur Lambe Turah dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Alih-alih tersinggung, Kang Deddy menilai julukan tersebut bukan persoalan penting. Ia menegaskan bahwa yang utama adalah menepati janji kepada rakyat dan merealisasikannya secara nyata. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan riuh dari warga yang hadir. Lantas, hal itu menandai dukungan atas sikap tenang dan fokus Deddy dalam menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, julukan Gubernur Lambe Turah dilontarkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKP Andi Muawiyah Ramli. Julukan itu disampaikan dalam rapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional di Gedung Parlemen Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Ya, terus penting ia diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil, mantag di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau sikat gigi. Lumayan lamun aya imah randapan tinggal eureut. Ting eta randa imahna nekrug. Jadi nu di anjangan ku Kang Deddy randa nu mana? Anu umur 60 tahun kaluhur. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusanan. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia.
Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh pasukan khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Sindiran Deddy Mulyadi saat disebut gubernur konten, kemahalan bayar buzzer, anggaran terungkap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tak terlalu menanggapi julukan gubernur konten yang disematkan pada dirinya. Dalam satu acara, Deddy Mulyadi menyebut jika biaya menyewa influencer hingga konsultan terlalu mahal. Ia pun menegaskan tak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan konten tersebut dibuatnya tanpa konsultan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini kembali buka suara terkait dengan anggapan atau julukan terhadap dirinya sebagai gubernur konten. Dalam sebuah acara di Kabupaten Majalengka pada Rabu 21 Mei malam, Deddy menanggapinya secara santai, bahkan menyindir balik. Kang Deddy menyatakan bahwa dirinya lebih mengelola media sosialnya secara mandiri tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan dalam hal konten. Pasalnya, untuk menyewa influencer atau menyewa buzzer, ini nilainya sangat mahal, mencapai miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Kang Deddy mengaku tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan untuk konsep konten ia buat sendiri tanpa konsultan. Deddy juga menyindir soal penggunaan dana besar yang kerap digunakan untuk membuat sebuah pencitraan dari sosok pemimpin. Menurut Deddy, anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur ketimbang biaya untuk pencitraan. Nah, Deddy juga menegaskan bahwa gelar apapun yang diberikan kepadanya tidak penting selama janji yang diberikan kepada rakyat bisa diwujudkan. Ya, selama ini Deddy Mulyadi juga aktif di media sosialnya, di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram. Bahkan di TikTok sendiri, video Deddy cukup viral, kerap digunakan untuk menakut-nakuti anak yang tidak patuh pada orang tua, seperti tidak mau mandi atau tidak mau makan. Jadi video dari Deddy Mulyadi ini cukup ampuh untuk
menasehati anak-anak ya agar bisa patuh kepada orang tua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai banyak kritik atas kebijakannya dan gaya kepemimpinannya. Baru-baru ini ia memberi tanggapan setelah mendapatkan julukan Mulyono Jilid 2 hingga Gubernur Konten. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi karena gaya belusukannya. Sejumlah netizen lantas menduga Deddy Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi. Bahkan keaktifan Deddy di media sosial disindir oleh sejumlah pihak, salah satunya oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang dihadiri para gubernur, Rudy menyebut Deddy sebagai Gubernur Konten. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan santai usai dijuluki Gubernur Lambe Turah dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Alih-alih tersinggung, Kang Deddy menilai julukan tersebut bukan persoalan penting. Ia menegaskan bahwa yang utama adalah menepati janji kepada rakyat dan merealisasikannya secara nyata. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan riuh dari warga yang hadir. Lantas, hal itu menandai dukungan atas sikap tenang dan fokus Deddy dalam menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, julukan Gubernur Lambe Turah dilontarkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKP Andi Muawiyah Ramli. Julukan itu disampaikan dalam rapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional di Gedung Parlemen Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Ya, terus penting ia diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil, mantag di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau mau sikat gigi. Lumayan, lamun aya imah randapan tinggal eureun aing. Kunaon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga be. Bising eta randa listrikna teu kabay. Bising eta randa caina sa. Bising eta randa imahna nekrug. Jadi nu dianjangan ku Kang Deddy randa nu mana? Anu umur 60 tahun kaluhur. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, Gubernur Konten. Lebih baik dari jadi Gubernur Konten punya duit diberikan pada rakyat daripada Gubernur Malor. Saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusanan. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, Gubernur Konten. Lebih baik dari jadi Gubernur Konten punya duit diberikan pada rakyat daripada Gubernur Malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing.
Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry. Kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Sindiran Deddy Mulyadi saat disebut gubernur konten, kemahalan bayar buzzer, anggaran terungkap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tak terlalu menanggapi julukan gubernur konten yang disematkan pada dirinya. Dalam satu acara, Deddy Mulyadi menyebut jika biaya menyewa influencer hingga konsultan terlalu mahal. Ia pun menegaskan tak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan konten tersebut dibuatnya tanpa konsultan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini kembali buka suara terkait dengan anggapan atau julukan terhadap dirinya sebagai gubernur konten. Dalam sebuah acara di Kabupaten Majalengka pada Rabu 21 Mei malam, Deddy menanggapinya secara santai, bahkan menyindir balik. Kang Deddy menyatakan bahwa dirinya lebih mengelola media sosialnya secara mandiri tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan dalam hal konten. Pasalnya, untuk menyewa influencer atau menyewa buzzer, ini nilainya sangat mahal, mencapai miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Kang Deddy mengaku tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan untuk konsep konten ia buat sendiri tanpa konsultan. Deddy juga menyindir soal penggunaan dana besar yang kerap digunakan untuk membuat sebuah pencitraan dari sosok pemimpin. Menurut Deddy, anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur ketimbang biaya untuk pencitraan. Nah, Deddy juga menegaskan bahwa gelar apapun yang diberikan kepadanya tidak penting selama janji yang diberikan kepada rakyat bisa diwujudkan. Ya, selama ini Deddy Mulyadi juga aktif di media sosialnya, di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram. Bahkan di TikTok sendiri, video Deddy cukup viral, kerap digunakan untuk menakut-nakuti anak yang tidak patuh pada orang tua, seperti tidak mau mandi atau tidak mau makan. Jadi video dari Deddy Mulyadi ini cukup ampuh untuk menasehati anak-anak ya, agar bisa patuh kepada orang tua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai banyak kritik atas kebijakannya dan gaya kepemimpinannya. Baru-baru ini ia memberi tanggapan setelah mendapatkan julukan Mulyono Jilid 2 hingga gubernur konten. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi karena gaya belusukannya. Sejumlah netizen lantas menduga Deddy Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi. Bahkan keaktifan Deddy di media sosial disindir oleh sejumlah pihak, salah satunya oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang dihadiri para gubernur, Rudy menyebut Deddy sebagai gubernur konten. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan santai usai dijuluki Gubernur Lambe Turah dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI.
Alih-alih tersinggung, Kang Deddy menilai julukan tersebut bukan persoalan penting. Ia menegaskan bahwa yang utama adalah menepati janji kepada rakyat dan merealisasikannya secara nyata. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan riuh dari warga yang hadir. Lantas, hal itu menandai dukungan atas sikap tenang dan fokus Deddy dalam menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, julukan Gubernur Lambe Turah dilontarkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKP Andi Muawiyah Ramli. Julukan itu disampaikan dalam rapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional di Gedung Parlemen Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Ya, terus penting ia diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil, mantak di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau mau sikat gigi. Lumayan, lamun aya imah randapan tinggal eureun aing. Kunaon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga be. Bising eta randa listrikna teu kabay. Bising eta randa caina sa. Bising eta randa imahna nekrug. Jadi nu dianjangan ku Kang Deddy randa nu mana? Anu umur 60 tahun kaluhur. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusanan. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut,
kemudian juga ada Brimob, tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Sindiran Deddy Mulyadi saat disebut gubernur konten, kemahalan bayar buzzer, anggaran terungkap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tak terlalu menanggapi julukan gubernur konten yang disematkan pada dirinya. Dalam satu acara, Deddy Mulyadi menyebut jika biaya menyewa influencer hingga konsultan terlalu mahal. Ia pun menegaskan tak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan konten tersebut dibuatnya tanpa konsultan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini kembali buka suara terkait dengan anggapan atau julukan terhadap dirinya sebagai gubernur konten. Dalam sebuah acara di Kabupaten Majalengka pada Rabu 21 Mei malam, Deddy menanggapinya secara santai, bahkan menyindir balik. Kang Deddy menyatakan bahwa dirinya lebih mengelola media sosialnya secara mandiri tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan dalam hal konten. Pasalnya, untuk menyewa influencer atau menyewa buzzer, ini nilainya sangat mahal, mencapai miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar. Kang Deddy mengaku tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan untuk konsep konten ia buat sendiri tanpa konsultan. Deddy juga menyindir soal penggunaan dana besar yang kerap digunakan untuk membuat sebuah pencitraan dari sosok pemimpin. Menurut Deddy, anggaran tersebut harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan infrastruktur ketimbang biaya untuk pencitraan. Nah, Deddy juga menegaskan bahwa gelar apapun yang diberikan kepadanya tidak penting selama janji yang diberikan kepada rakyat bisa diwujudkan. Ya, selama ini Deddy Mulyadi juga aktif di media sosialnya, di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram. Bahkan di TikTok sendiri, video Deddy cukup viral, kerap digunakan untuk menakut-nakuti anak yang tidak patuh pada orang tua, seperti tidak mau mandi atau tidak mau makan. Jadi video dari Deddy Mulyadi ini cukup ampuh untuk menasehati anak-anak ya, agar bisa patuh kepada orang tua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai banyak kritik atas kebijakannya dan gaya kepemimpinannya. Baru-baru ini ia memberi tanggapan setelah mendapatkan julukan Mulyono Jilid 2 hingga gubernur konten. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi karena gaya belusukannya. Sejumlah netizen lantas menduga Deddy Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi. Bahkan keaktifan Deddy di media sosial disindir oleh sejumlah pihak, salah satunya oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang dihadiri para gubernur, Rudy menyebut Deddy sebagai gubernur konten. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan santai usai dijuluki Gubernur Lambe Turah dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Alih-alih tersinggung, Kang Deddy menilai julukan tersebut bukan persoalan penting. Ia menegaskan bahwa yang utama adalah menepati janji kepada rakyat dan merealisasikannya secara nyata. Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan riuh dari warga yang hadir. Lantas, hal itu menandai dukungan atas sikap tenang dan fokus Deddy dalam menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, julukan Gubernur Lambe Turah dilontarkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKP Andi Muawiyah Ramli. Julukan itu disampaikan dalam rapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional di Gedung Parlemen Jakarta pada Rabu 20